Baihaki menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam memenuhi rongga dadanya. Kata-kata Lisa kembali terngiang. Dia gak butuh obrolan yang hebat, dia cuma butuh kamu di sampingnya sekarang. Bukan cuma kangen, Nai, kata Baihaki, suaranya kini terdengar lebih mantap, hilangnya kepasrahan yang biasanya selalu ia tunjukkan. Rasanya bakal aneh banget, nggak ada lagi yang bakal telepon malam-malam cuma buat nanya tempat makan sate yang enak di daerah selatan. Nggak ada lagi yang bakal ngambek kalau gue telat jemput 5 menit pas mau kerja kelompok. Naya tersenyum, namun matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Maaf ya, selama ini gue sering ngerepotin lu. Gue nggak pernah merasa direpotin, Nai. Malahan, Baihaki menggantung kalimatnya. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang kini terasa hangat. Malahan gue bersyukur karena orang yang lu repotin itu adalah gue. Naya tertegun. Kalimat Baihaki barusan memiliki bobot yang berbeda dari sekadar ucapan antar sahabat biasa. Ada kejujuran yang telanjang di sana, sesuatu yang selama 4 tahun ini selalu disembunyikan Baihaki di balik topeng, sahabat yang baik. Bai, panggil Naya lirih. Gue tahu ini terlambat, potong Baihaki pelan, menatap Naya dengan tatapan paling tulus yang pernah ia miliki. Gue tahu besok lu udah harus mengejar mimpi lu di kota lain. Dan gue nggak berniat buat nahan lu atau jadi beban di pikiran lu selama di sana. Baihaki menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dalam hidupnya. Gue cuma mau lu tahu, kalau di kota ini, di tempat ini, selalu ada gue yang bakal nungguin kabar dari lu. Setiap hari, jadi, jangan pernah merasa sendirian di sana, iya. Air mata yang sejak tadi ditahan Naya, akhirnya luruh juga. Gadis itu tertawa kecil sambil menghapus air matanya dengan ujung lengan jaket. Lu tuh ya, kenapa baru ngomong sekarang, sih? Dasar kaku, Lisa juga bilang begitu tadi. Baihaki terkekeh, merasakan sebuah beban besar yang selama bertahun-tahun menggelayuti pundaknya kini runtuh begitu saja. Rasanya begitu lega, malam semakin larut, dan bara api di pemanggangan Bebeki sudah hampir padam. Suasana haru yang sempat menyelimuti sudut rooftop perlahan mencair menjadi kehangatan yang menenangkan. Setelah tangis kecilnya reda, Naya tidak lagi menatap lampu kota dengan pandangan kosong. Ada binar baru di matanya, binar yang melegakan, karena dia tahu dia tidak melangkah ke kota baru sendirian, dia membawa sepotong hati yang ditinggalkan Baihaki untuknya. Dari arah pintu tangga, kepala Raka muncul terlebih dahulu, disusul oleh Yuda yang sudah berganti kaos bersih, dan Lisa yang berjalan santai di belakang mereka membawa nampan berisi marshmallow tusuk. Woi, dua sejoli yang hobi menatap masa depan. Ini makanan penghabisan udah siap. Kalau nggak turun dari pembatas beton itu sekarang, jatah lu berdua dihabisin Raka, seru Yuda sambil tertawa. Naya menoleh ke arah Baihaki, ia tersenyum. Yuk, Bai, kita amankan makanan kita. Gue nggak mau kelaparan di pesawat besok gara-gara lambung Raka yang nggak punya dasar itu. Baihaki terkekeh pelan, ia melompat turun lebih dulu, lalu berbalik dan mengulurkan tangannya untuk membantu Naya turun dari pembatas beton yang cukup tinggi itu. Untuk pertama kalinya, genggaman tangan mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi keraguan, hanya ada kehangatan yang mantap. Naya menerima uluran tangan itu, menggenggamnya erat selama beberapa detik setelah kakinya menyentuh lantai, sebelum akhirnya melepaskannya dengan canggung namun manis saat mereka berjalan mendekati meja makan. Lisa yang melihat adegan itu dari kejauhan langsung memberikan tatapan penuh arti pada Baihaki. Baihaki hanya membalasnya dengan anggukan kecil dan senyuman tulus yang seolah mengatakan, terima kasih, Liz. Gue berhasil. Malam itu ditutup dengan tawa yang lebih lepas. Mereka membakar marshmallow, bernyanyi acak dengan iringan petikan gitar Raka yang terkadang sumbang, dan bernostalgia tentang masa-masa kuliah mereka yang penuh drama. Tidak ada lagi air mata kesedihan, yang ada hanyalah perayaan atas sebuah perpisahan yang manis. Malam yang hangat itu akhirnya harus menyerah pada waktu. Beberapa jam kemudian, fajar menyingsing terlalu cepat. Pukul 5.30, Bandara Soekarno-Hatta sudah ramai. Kelima sahabat itu berdiri di area keberangkatan Terminal 3. Suasana dingin bandara terasa kontras dengan kehangatan di antara mereka. Yuda maju duluan, memeluk Naya dengan erat. Jaga diri baik-baik di sana, Nay. Kalau ada apa-apa, langsung telepon abang. Jangan sok kuat. Iya, abang kaku, ledek Naya, membuat Raka dan Lisa tertawa, sementara Yuda hanya bisa mendengus pasrah.
Setelah Raka dan Lisa memberikan pelukan perpisahan mereka, tibalah giliran Baihaki. Mereka berdua berdiri berhadapan. Di tengah hiruk-pikuk bandara dan suara pengumuman penerbangan yang menggema, dunia di sekitar mereka seolah melambat. Gue berangkat ya, Bai, pamit Naya lirih. Baihaki tersenyum, menatap matanya dalam-dalam. Iya, kejar mimpi lu di sana. Jangan lupa makan teratur, jangan keseringan begadang ngerjain tugas. Naya mengangguk pelan. Tepat sebelum dia berbalik untuk masuk ke dalam gerbang pemeriksaan, Naya melangkah maju satu tapak, memeluk Baihaki dengan cepat namun erat. Di dekat telinga Baihaki, dia berbisik, nanti malam, telepon gue, ya. Gue mau dengar kelanjutan obrolan kita yang semalam belum selesai. Sebelum Baihaki sempat menjawab, Naya sudah melepaskan pelukannya, berbalik sambil melambaikan tangan dengan senyum paling cerah yang pernah Baihaki lihat. Baihaki berdiri terpaku, memandangi punggung Naya yang perlahan menjauh dan hilang di balik kerumunan penumpang, membawa kopernya menuju masa depan. Namun kali ini, tidak ada rasa sesak di dada Baihaki. Tidak ada penyesalan yang tertinggal. Lisa berjalan mendekat, berdiri di samping Baihaki sambil ikut menatap ke arah gerbang keberangkatan. Gimana rasanya? Tanya Lisa dengan nada menggoda. Baihaki menghela napas panjang, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket. Sebuah senyuman lebar terukir di wajahnya saat sinar matahari pagi mulai menembus kaca besar bandara, menyinari langkah baru mereka. Rasanya, lega banget, Liz. Dan ternyata, memulai obrolan gak seseram yang gue bayangkan. Lisa terkekeh, menepuk pundak Baihaki. Nah, gitu dong, itu baru sahabat gue. Yuk balik, lapar nih, kita tagih Yuda buat bayar sarapan. Mereka berempat berjalan beriringan meninggalkan bandara, menyongsong fajar yang baru. Baihaki tahu, jarak fisik di antara dia dan Naya kini membentang ratusan kilometer. Namun, dia juga tahu, fondasi yang sempat dia takuti untuk dibangun semalam kini telah berdiri dengan kokoh. Sesuatu yang dimulai dengan kejujuran, tidak akan pernah benar-benar selesai oleh perpisahan. Tamat.